coklat kita, Humor Sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah Gus, alhamdulillah. Wah, kok banyak bersyukur sampean. Tumben. Syukur di hari-hari ini mendesak sekali karena di saat ini jumlah intensitas keberkahan itu justru sedang menjelasnya. Apa yang dijelaskan? Ya karena variabelnya itu mendukung kejelasan itu. Saya ini baru bangun tidur banget. Ya. Di nyawa belum ngumpul, sampean kalau ngomong yang genah, jangan ruwet-ruwet. Ya, kamu itu bangun tidur ya goblok, belum tidur ya goblok, kurang tidur ya bodoh. Saya tuh pengen banget ngicipit tusuk jarumnya sampean itu loh. Itu kok kayaknya bisa bikin tidur enak banget ya itu. Ya, bikin tidur selamanya juga memungkinkan itu. Ya, jadi kalau mau enak diteruskan itu sangat strategis pengobatan itu karena memang inti-inti saraf yang dihantam itu. Oh, sampean ini ngajak bersyukur, tapi kok omongannya sampean gak enak ke saya. Ini maksudnya apa? Tidur selamanya sekalian gitu piye, Mas? Saya ini insan yang banyak bersyukur, kecuali kalau ketemu Chandra Malik itu langsung berubah. Konstelasi otakku tuh langsung berubah. Loh, padahal untuk Humor Sufi, walaupun bangun tidur saya langsung mandi. Karena acara ini kan pakai honor. Nah, kalau ada honornya pasti mandi. Honor saya 4 kali lipat besarnya daripada Pri GS. Oh, saya sampai mandi 4 kali ya. Ya kurang bersyukur apa coba? Coba dijelaskan tadi konsep bersyukurnya gimana maksudnya? Sebelum pandemi ini ada kecenderungan bahwa hidup itu seolah-olah seperti itu, konstruksi hidup itu. Gampang. Oke. Lancar, mudah. Sehat. Ya. Lalu seolah-olah semua dari kita ini panjang umur itu gampang, kira-kira gitu loh. Iya, betul ini, betul. Sekarang ini kan berita kematian itu tiap hari. Iya. Di persis. WhatsApp grup kita lah, di Facebook, di Twitter. Kira-kira itu untuk merenungi hidup kita atau justru untuk mensyukurinya ya Mas ya? Untuk menyadari kematian atau untuk menghargai kehidupan ya Mas? Nah, itulah tergantung kesiapan kita ada di mana. Sampean siap mati pasti, aku jelas itu percaya. Loh, siap dan tidak siap itu kan ada keniscayaan hukum hidup itu, ya. Ya, sampean duluan lah. Jadi apa kita mentang-mentang nggak setuju mati lalu hidup terus itu ya? Ya itu takut nggak takut ya? Ya gimana? Tapi intinya adalah pesan-pesan pandemi ini sesuai dengan penafsiran masing-masing kita. Itu yang elok. Justru mungkin ketika kita dikurung oleh pandemi ketahuan karakter aslinya ya Mas? Pasti. Misalnya kita diminta untuk mengunci di dalam rumah saja lebih dari 7 bulan itu psikologi kita itu sudah mengalami pergeseran-pergeseran yang unik. Kalau tidak bisa dikatakan bias atau berisiko atau malah berbahaya. Ya. Nah, itu nggak usah diukur oleh pihak lain. Kita sendiri sebetulnya sanggup mengukurnya. Ngukur psikologi sendiri itu bisa? Oh, bisa. Caranya gimana? Caranya langsung dirasakan saja manfaat dan mudaratnya itu. Yang spesifik gimana caranya? Kan kalau untuk tahu psikologi kita kan perlu psikotes. Ya. Perlu diukur dengan alat hitung tertentu, ketahuan IQ-nya berapa. Kalau ngukur sendiri kan cenderung subjektif. Sampean ngakunya jenius, ora mungkin sampean jenius. Itu alat untuk membantu orang-orang yang tidak punya ongkos ke psikiater dan psikolog ya. Ya. Jadi ini adalah tips untuk masyarakat seluruhnya biar mengakses ukuran-ukuran kesehatan psikis itu tidak sesulit mencari vaksin pandemi. Kira-kira gitu loh. Oke, ya. Misalnya begini, kalau dengan pandemi ini saya yang suami kok lebih menyayangi istri, makin waras aku. Ketahuan dulunya sebelum pandemi lebih menyayangi istri tetangga. Oh, tetangganya lagi. Iya. Ya, itu adalah ukuran-ukuran yang sangat mudah diterapkan dan diukur oleh kecerdasan standar kita. Saya sebagai ayah kepada anak-anak kok makin menyayangi. Sayang itu juga sangat mudah diterjemahkan. Misalnya saya kok makin tidak tega membentak saja. Itu saya makin diwaraskan oleh pandemi ini.
Tapi ada juga yang sebaliknya, Mas. Angka perceraian melesat loh, Mas. Karena tadinya bertemu dengan istri atau pasangan hanya sisa-sisa waktu, terus kebanyakan di luar bergaul dengan kehidupannya sendiri, kemudian dikurung dalam rangka menyelamatkan nyawa orang banyak termasuk nyawa keluarga atas nama pandemi, ketahuan aslinya, boroknya, angka pertengkaran kemudian naik dan bahkan naudzubillah min dzalik bercerai. Itu gimana? Itu adalah orang-orang yang memilih jurusan itu. Oh, hidup itu tentang jurusan ya berarti. Tentang jurusan, tentang pilihan-pilihan fakultas. Karena sebetulnya peletak dasar demokrasi yang paling demokratis itu hukum alam. Begitu malah ya. Ya, sebelum Plato merumuskan demokratisasi, alam itu adalah guru terbaik di dalam soal berdemokrasi. Maksudnya ini hukum alam tuh hukum yang eksak, yang pasti. Apapun ya, karena alam itu kan seluruhnya sains sebetulnya. Tetapi di dalamnya tergantung memuat hukum-hukum subjektivitas yang berorientasi kepada peluhuran makhluk bernama manusia ini. Karena hanya manusia yang diberi privilege untuk memilih loh. Jenengan cenderung memilih apa? Kebaikan-kebaikan. Memilih mandat-mandat yang dimandatkan kepada manusia. Itu kan jelas mandat kepada manusia itu diminta menjadi makin manusia kira-kira gitu loh. Oke. Sekarang saya punya pertanyaan yang spesifik. 8 bulan terakhir ini jenengan relatif lebih banyak di rumah, padahal sebelumnya relatif lebih banyak di luar rumah, bahkan kegiatan di mana-mana. Apa yang berubah dari karakter PGS? Makin soleh. Oh iya. Mustahil dari orang mungkin. Makin soleh karena mengerti jeda. Dulu aku nggak mengerti jeda. Oh, interval jeda. Interval. Ya, mengerti bar. Ya. Terus mengerti bahasa diam. Diam, ini penting nih. Paling susah. Terus mengerti hampir bahasa-bahasa yang dulu tidak pernah saya terjemahkan sebagai bahasa. Pemulung lewat. Itu tafsirnya sekarang berbeda. Lebih tajam ya, berarti. Tiba-tiba seluruh aspek nilainya muncul. Saya bisa takjub dan kadang-kadang bisa berkaca-kaca hanya melihat tukang sampah yang di depan rumah yang 2 hari sekali itu datang. Ini kok orang kok tidak pernah kehilangan kegembiraan, kira-kira. Di zaman begini, bahkan pemungut sampah kok tidak pernah kehilangan kegembiraan di wajahnya. Bagi saya itu keajaiban dunia ke-11. Sementara sampean selalu kehilangan wajah kebahagiaan. Lebih banyak wajah susah. Pasti. Iya kan, karena kita dibentuk oleh standar-standar yang tadi itu sebelum pra-pandemi itu. Iya kan? Yang hidup mudah, lancar, cari honor itu kayak orang meludah sajalah kira-kira gitu. Iya. Seluruh bahasa bermunculan. Nah, tergantung saya apakah saya akan menjadi seorang poliglot di dalam hidup. Seorang poliglot. Oh, pembaca bahasa ya, aneka macam bahasa. Oke. Nah, tapi rasa kehilangan kebahagiaan pasti ada. Nah, yang hilang ini apa aja dalam masa-masa pandemi? Yang hilang saya paksa itu, Gus. Yang hilang itu harus soal-soal yang harus saya relakan hilang. Dewasa. Saya senang ini. Sebenarnya maksud pertanyaan dari awal saya tadi itu semacam pengantar untuk psikotes. Karena ini kan sudah akhir tahun, Mas. Iya. Ini Humor Sufi ini pasti akan ada perpanjangan kontrak. Iya. Ada opsi-opsi saya nganyelke. Apa host karo co-hostnya diganti yo? Kan nganyelke kuwi. Apa Bendra wae sing dadi host, Deyan co-host, PGS kemudian produser, Chandra Malik kemudian operator Zoom meeting. Ini kan rada kurang ajar ini. Padahal sudah jelas IQ mereka kan jauh sekali di bawah kita. Kalau orang sudah masuk hukum tadi itu, kemanapun pergeseran struktur dan posisi, itu sebetulnya hanya berarti satu, pemartabatan. Oke, berarti walaupun itu host, co-host, produser, operator, nilai-nilai kemartabatan bergantung pada manusianya sendiri. Loh, siapa tahu orang terpenting di dalam kru Humor Sufi ini malah Bendra yang terbiasa menderita itu. Ayo, Bendra nggak pernah menderita. Kalau terbiasa ngawur, iya. Karena terbiasa menderita itu, perasaan Bendra itu ngawur itu adalah sebuah peribadatan gitu loh. Rumangsane ngono kuwi. Iya. Kita nggak pernah tahu. Nah, jenengan kan juga berperan aktif di masyarakat sebagai motivator.
Tentu Ya. saja kan bertemu dengan aneka ragam manusia. Selain kemampuan berbicara, gimmick sampean apa lagi? Kalau cangkem kan mimik, ya toh? Ya. Nah kalau gimmick sampean apa? Apa mungkin dengan main kartu? Apa mungkin dengan membaca tanda tangan? Atau mungkin dengan trik-trik sulap? Atau mungkin apa mas? Jenengan ini menariknya jenengan kok apa ning motivasi? Aku adalah motivator pemenuh pesanan. Ya. Ya. Aku seneng jujur ini seneng. Kalau seseorang itu tahapannya itu sedang strategis dibaca lewat tanda tangannya, aku akses dia lewat goresan tangannya itu. Kalau seseorang itu tahapan persoalannya menarik dicek dari timbre suaranya, aku cek lewat suara itu. Oke, ya. Kalau seseorang itu tahapannya ada di pergumulan-pergumulan masa silamnya yang tidak rampung. Wah, Ya. trauma masa lalu. Oh ya. Ya, ya. Aku cuman membiarkan dia bertanya. Apa saja yang keluar dari otak dia dan pertanyaan dia itu adalah detektor dari masa lalunya. Detektor sekaligus detoksifikasi. Pada akhirnya sebelum mendetek. Ya, ya. Kalau menangani trauma masa lalu kan sampean pakar karena masa lalu Ya. sampean kelam. Persis, sebetulnya saya hanya melakukan benchmarking kepada penderitaan saya sendiri. Iku pokil berarti. Iya, iya. Aku motivator tanpa sertifikat. Kalau tidak ngawur ya tidak laku aku ini. Nah, ini yang baru mau saya tanyakan. Tapi jenengan ini kok iso membaca karakter lewat tanda tangan lah, menyelami masa lalu lah, timbre lah. Iku sampean sinau di mana? Belajarnya pada siapa? Sanad keguruannya itu sampai kepada siapa? Kalau seseorang tidak memiliki masuk ke Harvard, masuk ke UI, ITB, UGM. UGM, akseslah fakultas laduni. Wah, anu ya, ngawur banget ya. Tapi kengawuran sampean tidak hanya bisa untuk bertahan hidup ya, bahkan untuk berkembang ya, bertumbuh, berkembang, sukses. Ini spesies langka sampean ini. Lah ini penting dikembangbiakkan untuk Indonesia karena Indonesia itu tersubordinasi oleh sekolah-sekolah besar, oleh stigma-stigma schooling yang dijustifikasi oleh kekuatan-kekuatan besar yang kita tidak bisa melawannya. Ya, ya, ya. Apa jadinya? Kalau syarat hidup sukses itu harus lulusan Harvard University misalnya. Amati aku. Iya, tapi sampean ini pernah punya pengalaman nggak Mas ikut psikotes? Dalam rangka mungkin ngelamar kerja gitu, atau bahkan nggak pernah ngelamar kerja? Saya sudah ngerti kalau hasil psikotes saya buruk. Makanya saya tidak pernah mau melamar kerja yang ada psikotesnya. Oh gitu, ya. Langsung tak ancam. Sampean gelem nompo yo ngene, ora gelem yo ngene. Iya, iya. Ya, saya gelem nama Umar Supita ya, karena podo genenge. Kita berdua ini kalau psikotes nggak lulus untuk jadi host di Remuk. acara ini. Untung produsernya ya sama edannya. Tapi Mbok, ya kita sekali-kali ini menjalani psikotes. Saya Ya. mengundang pakar psikologi yang levelnya itu senior, Ya. grandmaster, untuk Ya. nanti kita akan hadapi bersama. Sing gendeng, sing di psikotes, apa sing psikotes? Cocok. EQ-nya sing remuk, sing endi gitu. Gini, nanti kita pura-pura waras agar Iya. psikotes itu masih ada gunanya kira-kira gitu loh, Gus. Lah kalau malah beliau yang lolos jadi host Jumur Sufi, lah remuk aku. Yang remuk kan kamu, ya kan? Aku kan masih jadi co-hostnya pasti. Oh iya, wes. Iya. Kita undang bersama Mas Hisam Al-Fakhri. Dijogo lo ya sopan santune lo ya. Iki psikotes iki. Mas Hisam. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng. Halo Jang. Pangestunipun Kang Mas. Pun pangestunipun Romo. Wah, itu bener lagi. Walaupun lo pakai kupluk, kayak saya harus panggil Romo. Sehat, Sehat, Sapri. Alhamdulillah. Chandra. Alhamdulillah, Mas Ica. Alhamdulillah, sehat-sehat. Ada apa ini?
kami datang sowan kepada panjenengan sebagai pakar psikologi untuk memeriksakan kejiwaan kami berdua. Tidak ada. Ya. Nggak ada pakar lah istilahnya. Ya. Apa yang harus kami lakukan supaya tidak hanya sehat tapi waras tuh apa itu Mas Hisam? Ini levelnya sudah mengkhawatirkan ke host ini. Kalau kita pengen apa saja, merubah cara pandang, merubah cara kerja otak, itu bisa merubah nasib loh. Oh, iya. Jadi ada satu istilah begini, kalau kita menginginkan sesuatu dalam kondisi apapun juga, ketika itu kita pikirkan, ketika itu kita rasakan, dengan penuh emosi, dengan penuh hasrat, dengan penuh konsentrasi, maka apa yang ada dalam pikiran bisa menjadi nyata. Wih, kekuatan pikiran berarti. Orang sukses, orang bahagia, itu tidak serta-merta dia menjadi sukses. Karena dasarnya dia sebelum sukses, dia bermimpi untuk menjadi sukses. Berarti pikiran kita berdua baik-baik saja Mas Pri, karena kita terbukti sukses. Ya, tergantung dari pola pikir kita. Kita mau jadi apa? Gitu loh. Kalau kita ingin menjadi sukses, maka sukses itu dirancang, sukses itu dipush, sukses itu didorong, maka sukses itu bisa menjadi nyata. Itu sukses sejak dari pikiran atau sukses hanya dalam pikiran? Seperti Mas Pri kan sukses hanya dalam pikiran, padahal hidupnya gagal. Mari kita bedek dulu pikiran. Pikiran itu ada dua, pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu ketika misalnya Mas Pri atau Pak Chandra itu sedang membuat proposal, menganalisa, menghitung, itu dengan otak sadar, otak logika, itu kan cuman kecil. Tapi sementara ada lagi yang namanya otak di bawah, namanya otak bawah sadar. Itu di situ bicara tentang emosi, tentang karakter, kemudian tentang kejiwaan, tentang mimpi, ya tentang macam-macam. Salah satunya adalah keyakinan. Keyakinan itu ada di pikiran bawah sadar. Nah sekarang disadari maupun tidak sadari, kadang-kadang kita orang memahami bahwa 88% untuk bisa sehat baik jasmani maupun rohani itu bukan dipikir, tapi adanya di keyakinan. Di keyakinan. Oh. Kalau saya yakin, maka keyakinan itu bisa menjadi nyata. Tidak lagi kenyataan karena pikiran. Tidak lagi dapat. Jadi kalau kita merasa sakit, jadi sakit nggak? Ya. Jadi sakit. Kalau saya sedih, dan itu dibawa oleh pikiran kita, maka outputnya akan jadi sedih. Maka ketika misalnya ada orang datang kepada saya, misalnya, Pak, saya sakit, nanti dulu, atau kamu ini sakit atau merasa sakit? Kalau sakit jelas berdarah, jantungnya bocor, ganti ginjal dan sebagainya itu sakit. Tapi kalau merasa sakit, fisiknya tidak sakit, tapi rasanya sakit dan outputnya jadi sakit. Oh, sebentar saya tanyakan Mas Pri dulu. Mas Pri, sampean sakit atau merasa sakit Mas Pri? Aku ini untuk menempatkan diri sebagai hamba. Kadang-kadang aku merasa sakit. Merasa sakit apa yang menyakitimu dan apa yang menyakitkan? Adalah positioningku sebagai makhluk yang terbatas itu, aku pakai hak-hak kelemahanku. Untuk mengadu. Mengadu itu kan sebuah opsi, bukan mumbling ya. Bukan ngomel. Tapi bahkan mengadu itu salah satu opsi kerendah hatian sebetulnya. Makanya kadang-kadang acting sakit itu untuk orang-orang seperti kamu dan aku itu penting. ini jawabannya sebenarnya nggak ada artinya sebetulnya. Ya.
Mbak Isam, jenengan sudah pernah ngalami ketemu pasien yang segendeng ini apa enggak? Sering ya, artinya kan kalau di psikologi itu kan bukan bicara tentang gendeng atau tidak gendeng. Jadi kan karena saya bukan psikiatri ya, kalau psikiatri kan bisnisnya dokter. Jadi kalau di kita itu kan cuma hanya memapping, misalnya si A ini orangnya introvert, cocoknya di sini. Oh, ini orangnya ekstrovert di sini. Oh, ini cuma dia merasa itu adalah pikiran dia sendiri sehingga dia menghambat dan seterusnya. Jadi cuma hanya menilai saja lah kira-kira begitu. Jadi kalau tadi bahwa psikotes itu akan membuat orang buruk, itu tidak juga sebetulnya. Persepsinya BGS yang keliru itu ya. Psikotes itu sebetulnya begini, menentukan arah tujuan hidup yang lebih baik. Contoh misalnya, kenapa psikotes itu dibutuhkan di perusahaan? Karena itu untuk menentukan kira-kira pekerjaan apa yang cocok. Kalau misalnya perusahaan membutuhkan seorang marketing, ya kita kalau seorang marketing kan berarti kan salah satu syarat SOP-nya kan seorang harus langsung hang. Mengurus kita berdua ya memang berat ujian. Apa? Berat karena harus lulus psikotes. Lah bem. Ya. Sik. Sambil Bendra memantau itu dan membawa beliau kembali masuk, keyakinan Mas, belief itu bisa mewujud sebagai masa depan. Menurut jenengan pripun Mas Pri? Belief itu ada yang something given, ada yang by effort. Oke, ada yang combine of both. Kita harus mengerti komposisi itu agar kita tidak salah tafsir mana yang harus effortful, mana yang harus menanam receiver saja, dan mana yang harus mengacak agar ia berkombinasi, ya, agar menjadi satu belief system yang terintegrasi. Itu kalau sudah terintegrasi, ya itulah jadinya kebiasaan. Lalu kalau sudah jadi kebiasaan, itulah jadinya nasib. Ya. Nah, kalau seorang wali atau para wali itu memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kuat terhadap Allah Tuhannya dan keajaiban alam semesta, oleh karena itu seringkali apa yang beliau yakin itu bisa menjadi nyata ya Mas. Kalau dimensi yang lebih tinggi malah itu tidak butuh sistem lagi, itu sudah out of system, beyond system. Tapi untuk masuk ke sana kita kan harus out of life. Out of life itu mati maksudnya? Ya bisa mati, bisa mukso. Wah. Bisa macam-macam istilahnya kan? Bisa sekedar out of body, astral. Iya, bisa ngerogoh sukmo, gitu. Sukmo saja dirogoh di dalam badan wadak seseorang itu. Wah, itu ilmu-ilmu terapan sudah mulai harus berkompromi sejenak kepada kebudayaan itu. Jenengan ini bukan lulusan Harvard, bukan UI, bukan UGM, tapi kok perso yang gitu-gitu belajar dari mana? Universitas Ladunia. Wah. Itu ngajinya lembut kepada istri, menyayangi anak-anak. Oke. Menyapa tetangga kanan kiri, terus membiarkan destruksi tertentu sebagai sebuah lauk pauk hidup yang tidak harus kita persoalkan. Ya. Jadi seluruh destruksi itu malah menambah jumlah perdamaian. Ya tentu ada tabrakan-tabrakan yang harus kita damaikan, tentu ada latihan-latihannya. Ya. Bayangkan kalau tabrakan selalu berarti tabrakan. Kita sudah remuk sejak kemarin. Harus bisa mengambil hikmah atas tabrakan-tabrakan itu. Tabrakan itu bisa diubah energinya menjadi pertemuan. Pertemuan antara pantatnya truk sama kepalanya bis, ngono toh? Iya. Duel. Lalu kita sama-sama turun dan malah menjadi saudara. Wah, ini memungkinkan, itu sangat memungkinkan. Karena tidak ada yang menghendaki kecelakaan toh ya? Iya. Ada banyak orang yang sudah sanggup menjinakkan soal-soal yang destruktif itu menjadi produktif dan konstruktif. Saya terharu loh ini, sampean bisa ngomong gitu, terharu loh saya ini. Nah, Mas Isam, sudah terhubung lagi? Sudah. Nah, diulang tadi itu yang marketing itu. Yang marketing itu kan begini, psikotes itu biasanya begini, kalau ada perusahaan-perusahaan yang meminta psikotes itu kan sebetulnya lebih kepada mengarahkan kecenderungan orang ke arah mana misalnya. Kalau misalnya kita membutuhkan seorang marketing, maka SOP-nya adalah salah satu syaratnya adalah dia harus orang yang ekstrovert.
Nggak mungkin dong kalau orang introvert, nggak mungkin kalau introvert pasti dia banyak diem nanti kan. Nah, maka kita mencari orang-orang yang ekstrovert. Nah, ketemu nih, nah baru kita arahkan dia, dia cocok di marketing, dia nggak cocoknya jadi office atau dia cocok. Demikian juga misalnya, apakah orang itu dalam setiap mengambil keputusan lebih banyak mikirnya daripada rasanya, misalnya, lebih banyak thinkingnya atau lebih banyak feelingnya. Nah, biasanya kalau orang-orang kedokteran, insinyur dan sebagainya itu kan lebih banyak dia berpikir. Tapi kalau yang namanya seniman, desain grafis itu kan dia lebih banyak main rasanya. Kemudian kita juga menentukan apakah orang itu misalnya judging atau perceiving, itu juga demikian. Apakah lingkungan itu berpengaruh pada setiap keputusan diambil, sejauh mana seseorang itu dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, itu juga bisa kita lihat. Atau misalnya saja apakah orientasi dia berpikir itu lebih ke kebutuhan ekonominya ketimbang intuisinya dan sebagainya. Jadi sebetulnya psikotes itu lebih mengarahkan ke situ sebetulnya. Jadi kalau psikotes itu nggak ada yang buruk. Yang buruk itu kan sebetulnya penilaian kita sendiri saja yang kurang percaya diri. Itu memang nggak percaya diri itu. Saya itu kan dikonstruksi oleh keadaan untuk tidak percaya diri, Mas Hisam. Oh ya. Mulai curhat ya. Iya, karena terus. Karena tinggi saya itu sebagai laki-laki hanya 155 sekian. Sementara seluruh lowongan pekerjaan saat itu, saat saya remaja, selalu menyertakan sebagian besar syarat tinggi badan. Iya. Itu seseorang bisa mati karena kecil hati loh itu. Sudah kecil body dan kecil hati. Jadi ada keadaan yang mengkonstruk sebetulnya kalau tidak hati-hati, ya. Dalam berbagai kasus itu kan sering saya menghadapi misalnya begini. Kalau dalam sebuah penilaian itu kan ada yang kita sebut dengan alat tes yang namanya inventory. Inventory itu biasanya yang hitung-hitungan itu loh. Kalau untuk pakai tes IQ itu pakainya biasanya dia menghitung-hitung dan sebagainya, menilai A, B. Nah, itu dengan demikian sudah ketemu jawabannya. Tapi ada lagi yang kita sebut dengan grafis, ya. Jadi kalau di psikotes itu suruh gambar pohon, gambar rumah, gambar orang, itu namanya tes grafis. Itu standar ya, standar itu umum. Nah, yang saya kembangkan itu sekarang menilai orang itu lebih kepada di luar itu ya. Jadi begini, kepribadian orang itu kan sedikit banyaknya lingkungan, budaya, mitos itu mempengaruhi karakter seseorang. Jadi kalau menurut Sigmund Freud itu kan bahwa kepribadian orang itu muncul dari dirinya. Tapi dari pendapat lain, karakter orang itu bisa dimunculkan lewat lingkungan, lewat mitos, lewat sosial budayanya. Pergaulan. Karakter orang Makassar akan sudah stigma ya begitu orang Makassar. Sementara kalau orang Sumatera Utara ya karakternya begitu, itu sudah stigma itu. Dan itulah yang membuat punya kepribadian yang secara umum yang kita sebut dengan perbedaan kolektif itu membedakan. Nah kebetulan saya kan di Jogja nih, Jogja Solo. Kalau saya menghadapi klien-klien karena memang kita kulturnya di Jawa, sedikit banyaknya dia mengkaitkan hal-hal di luar kemampuan karakternya. Misalnya begini, Pak, saya ini kok sering mimpi buruk ya. Pak, jangan-jangan dia nyantet saya ya Pak. Jangan-jangan dia itu guna-gunain saya ya Pak, dan sebagainya. Nah, karena dia bertanya kepada saya, kan nggak mungkin, itu bukan urusan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya bukan dukun, saya nggak bisa gitu. Yang gitu-gitu dibawa ke saya aja, saya bisa. Maka alat ukurnya juga beda juga gitu loh. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang dia yakini gitu loh. Maka muncullah yang kita sebut dengan bahasa-bahasa semiotika, atau yang tadi Cak Pri itu bilang itu mungkin polyglot, ahli bahasa, simbol. Jadi kita belajar tentang ilmu-ilmu simbol atau ilmu-ilmu semiotika. Nah, dari ilmu semiotika ini itu bisa membantu kita untuk memapping orang, mengungkap perasaannya tanpa dia harus ngomong gitu. Tanpa harus ngomong itu. Oh, sekarang kalau jenengan melihat saya, Pri GS, tanpa ujian psikotes itu ya, apakah bisa melihat kepribadian Chandra Malik itu bagaimana, Pri GS bagaimana? Ya sesungguhnya itu bisa terjadi seperti itu. Namun kan tidak serta-merta
Mas Contoh tuh begini-begini enggak. Saya yang baik-baik, tolong, saya yang baik-baik. Udah mulai ini ya. Iya. Jadi saya mencoba untuk menggunakan cara lain ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memapping, mengungkap sebagai alat ada apa sih denganmu hari ini. Pemetaannya ya. Ini ada apa dulu nih. Ya, Nah, ketika kita ada apa, kan orang kan sangat sulit, Mbak, untuk mengungkapkan, Pak, saya begini-begini, nggak mungkin, kan? Orang mau curhat kan juga mesti ini dulu, muter-muter dulu, baru kita muter oksigen. Oke lah, kalau misalnya konsultasi ke begini sama saya, mau capek duluan ya. Oke lah, sekarang begini deh. ini Mas Wi. Ya, Nah, ini saya punya simbol gambar. Ini ciptaan saya sendiri. Wih, Ya. Nah, intinya setiap pilihan dari tubuh kita yang dipancarkan lewat panca indera, misalnya lewat mata, telinga, kemudian hidung, kemudian tangan kita, itu sesungguhnya menstimulus otak kita. Misalnya saya suka warna merah, saya suka warna hitam, saya suka warna hijau, atau misalnya kita melihat lambang-lambang sebuah organisasi dengan hijau, merah, biru, kuning, itu kan sebetulnya menstimulus. Demikian juga ketika kita mendengarkan musik jazz, musik dangdut, musik apa, itu sebetulnya menstimulus, sehingga kadang-kadang dari orang yang suka dangdut dengan orang yang suka keroncong, yang suka jazz, perilakunya bisa kan beda. Itu. Ketahuan ya, ketahuan. Ya kan? Nah, demikian juga dengan tulisan tangan. Nah, tulisan tangan, misalnya kita nulis gitu ya, kita bisa tahu nih, oh orang ini begini, problemnya begini, itu kita sebut dengan ilmu grafologi. Nah, demikian juga dengan kartu ini. Nah, kartu ini itu adalah semua sistem kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, setiap manusia itu kan pasti mengalami pola yang berulang. Artinya begini, saya itu merasa bahwa sepanjang hidup saya, itu saya pasti mengalami pengkhianatan lebih dari sekali. Pengkhianatan lebih dari sekali? Misalnya, atau saya merasa bahwa saya dibohongi orang lebih dari sekali. Saya pernah ditudingi, dan itu adalah pola-pola kehidupan manusia kan. Sebentar. Saya agak tersinggung karena itu tuduhan-tuduhan PGS kepada saya selama ini. Misalnya gitu. Misalnya, jadi setiap orang pasti punya pola yang berulang. Misalnya, pengkhianatan itu pasti lebih dari sekali. Ketika kita dibodohi, pasti kita lebih dari sekali. Kemudian ketika kita marah, tidak terkontrol, itu lebih dari sekali. Itu yang kita sebut dengan simbol-simbol, yang kita sebut dengan arketip itu tadi. Maka saya menciptakan gambar-gambar ini, karena gambar-gambar ini menstimulus pilihan kita gitu loh. Ya, dicobakan Pak Isam. Kami dites Pak Isam. Ya. Nah, ini kan saya atur-atur nih, kan kita nggak tahu nih gambarnya apa gitu ya. Tidak pernah saling bertemu ya. Saling ketemu dan sebagainya. Nah, kartu ini jumlahnya 22. Ya. Nah, jumlahnya 22, saya juga tidak tahu, jenengan juga tidak tahu. Maka dalam teori-teori di arketip, namanya arketip gitu ya, di dalam teori-teori bahwa kalau kita yakin bahwa setiap pilihan kita menstimulus otak kita, pikiran kita, mari kita buktikan. Mas Suri siap-siap ya. Nanti hasilnya bisa membuatmu dipecat dari Umur Sufi loh. Ada apa denganku itu? Ada apa denganku? Oke, sekarang sembarang saja. Misalnya, Mas Chandra misalnya di antara 1 sampai 22, kira-kira apa angka yang terlintas dalam pikiranmu? 21. Saya ambil ringkasnya. Ini jumlah 22. Berarti saya cukup mengambil kartu nomor 2 di bawah, betul kan? Ya, oke, ya. Oke, ini saya ambil. Yang muncul ini adalah gambar si ratu. Wah, gambarku apa ya Mas Ri? Karena kita bicara tentang simbol, saya ingin bertanya, apa kesanmu terhadap si ratu ini? Kekuasaan. Kekuasaan, apalagi? Tanggung jawab. Ya, potensi. Ya. Ya, atau cantik. Oke, ya. Punya daya pikat. Nah, setuju. Ya, kurang lebih pesona-pesona lah. Iya, punya pesona. Dan sebagainya. Bagus Mas Ri, aku Mas Ri. Diperpanjang aku. Jadi, ketika ini distimulus, maka saya meyakini diri saya adalah seorang yang punya potensi. Itu dulu. Wah, rada sumuk ya aku. Oke, baik. Oke, itulah sebabnya saya berusaha untuk tampil cantik, tampil gagah, tampil punya pesona sehingga orang menilai saya dari luarnya. Sekali lagi, dari luarnya. Wah, lagi rada mulai jujur.
Oke, Iya. ini stimulus ya. Ya. Ini stimulus. Oke, siapa sih yang tidak mengenal jenengan? Siapa sih yang tidak mengatakan bahwa jenengan adalah hebat, punya potensi, Ya, kemudian iya. berkembang, oke, Betul. itu segala macam. Sebabnya saya berusaha untuk tidak menjadi tercela sekalipun, walaupun itu sedikit sekalipun. Artinya ada upaya untuk ya mempercantik kekuatan dirinya. Ya, setuju. Pokoknya yang bagus-bagus setuju. Yang jelek-jelek saya diam. Maka bisakah seperti ini? Nanti dulu. Karena kalau kita teruskan ya, ketika dalam posisi kendala itu adalah kebalikan dari Iya. ini. Kebalikan dari kartu ini apa? Apa ya? Dari rasa takut, khawatir, kecewa. Kalau bisa saya jangan sampai kecewa deh. Kalau bisa saya jangan sampai takut deh. Jadi disitulah muncul menjadi seorang yang protektif terhadap sesuatu yang diyakini. Ya aku rada wedi ki, Mas. Rada wedi konangan ya. Bukan. Artinya kecenderungan seorang ratu itu adalah dia harus punya penampilan yang baik. Dan dia tipe-tipe yang mungkin saja menjadi seorang yang protektif terhadap situasi yang diyakininya. Jadi ya itu kira-kira begitu ya, terlalu detail ya, rinci sekali dalam sebuah pekerjaan dan sebagainya. Itu situasinya hari ini. Maka kendala saya adalah khawatir dengan ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri saya. Zero mistake ya, nggak mau ada mistake sama sekali ya. Yes, kira-kira begitu saya. Jadi dari situ kita sudah bisa menyimpulkan, karena ini saya nggak akan detail banget ya, nanti malah. Oh, yang jelek-jelek Mbak, tolong ditutup-tutupi. Jangan terlalu jujur. Nah, kira-kira begitulah. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat. Jadi nikmat jarum coklat. Sekarang berges. Nah, begitu satu lagi. Maka saran dari kami, misalnya ketika kita mendapatkan posisi pola seperti ini, maka yakinkan bahwa semuanya bisa menjadi lebih baik ketika kita menyempurnakan semuanya. Persiapan yang lebih matang, koordinasi, evaluasi Kurang ya. lebih begitu. Kalau memang co-host tidak bisa dipertahankan ya sudah direlakan gitu ta. Dengan demikian, dengan cara seperti ini, saya dengan mudah untuk ngobrol. Sekarang tolong beri GS biar saya punya alasan-alasan yang logis untuk memberhentikan. Ini yang ngomong ahli soalnya. Nanti kayak ngomong saya dikira sentimen. Kita kocok saja, bukan kocok sih, kita atur lagi, kita ngobrol lagi. Dongo saya Mas Bri, dongo. Sebetulnya saya tadi ingin milih yang dipilih Chandra itu, tapi sudah keduduan dia. Tidak masalah, 21 bulan. Boleh ya Mas Hisam ya? Loh, tapi kan harus ganti gambar. Wah, kan dikocok. Nggak urusan, yang penting angkanya. Ini pokoknya pengen melu api. Berarti saya mengambil 2 dari bawah ya, ini kan jauh. Ya, ini camerinan iki pokoknya. Mas Hisam, boleh nggak misalnya kalau nanti kartu itu jelek, aku pindah nomor gitu? Nggak boleh ya? Ya, 21. Ini 22, ini 21. Ya, oke. Mahullah. Ini kartu bumi ini. Bumi itu kira-kira kalau misalnya kita mendengarkan kalimat bumi, apa yang ada yang terkesan dari Pak Pri? Alam kubur. Tanah.
Wah, itu rumah besar. Oke, rumah besar. Rumah besar kemakhlukan. Hmm. Ya. Sampai ngomong apa-apa kayak ngeperang ngaruh tuh hasilnya apa? Ini prinsipnya sama seperti yang tadi di Ratu. Karena Ya. bumi ini lebih kepada pengembangan, Ya. penguasaan, wawasan, cara berpikir yang lebih luas, punya wawasan yang lebih luas, penguasaan dunia dan sebagainya. Ya. Ada satu dorongan untuk bisa ke situ gitu ya. Nah, Wah. itulah sebabnya saya harus memenuhi semua yang ada dalam dunia ini gitu loh. Informasi, potensi, hal-hal yang orang tidak tahu saya harus tahu gitu ya. Pengembangan, saya kalau perlu saya harus kemana untuk bisa mencari sebetulnya apa sih isi dunia ini, nah kayak gitu loh. Ini bahasanya begitu. ini bahasa yang paling umum, Mbak. Dengan demikian ada satu sifat dalam diri untuk terus maju, ambisi, kemudian hasrat yang lebih kuat, dan seterusnya. Sehingga terkadang ketika kita fokus kepada apa tujuan kita, justru kita mengabaikan di sekitar kita, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Dengerin tuh Mas. Jadi itu bayangan dalam konteks situasi hari ini. Hari ini ya, kita belum tidak akan bicara tentang besok, ini situasi hari ini. Nah, itulah sebabnya karena saya terlalu fokus ya atas pemenuhan keduniawian ya, maka kadang saya tidak mengindahkan hubungan-hubungan yang lebih ke dalam. Dengarkan itu yang ngomong pakar loh Mas. Selama ini kan aku udah mengingatkanmu seperti itu, tapi kamu nggak mau denger Mas Pri. Maka saran-saran yang kita bisa peroleh misalnya perlu dipersiapkan lahir batin untuk memasuki pembelajaran dan pengembangan, dan salah satu dalam melakukan pendekatan persuasif misalnya antara dunia dan akhirat lah kira-kira begitu, dan hubungan lebih ke internal dalam. Yang itu sejak kenal saya memang pendekatannya sudah tidak duniawi lagi Mas, sudah mulai ukhrawi. Manfaat dari pertemanan saya dengan Mas Pri itu, Mas Pri sangat spiritualistis sekarang. Nah ini kalau pembacaan saya ini kan ketemunya Ratu, Mas Pri, Bumi. Ini saya malah khawatir kita diperpanjang berdua nih masih sepasang ini Pak Isam. Iya. Karena ini kan Ratu Bumi itu kan khalifah fil art. Apa jadinya bumi kalau nggak ada ratu? Apa jadinya ratu kalau nggak ada bumi? Ini yang kita sebut dengan kebetulan yang bukan kebetulan. Wah tapi saya nyesek ya Ciloko ini kalau memperpanjang guys. Ya, semuanya kembali lagi ke semuanya kan bersyukur gitu ada Pak. Oh gitu ya. Iya. Itu yang jauh lebih penting. Iya, adanya itu ya sudah. Kan misalnya sekarang ya kalau dalam istilah kita meningkatkan spiritual quorum, kecerdasan. Iya. Itu pakai alat bantu kartu Tarot Nusantara yang jenengan ciptakan itu. Kenapa saya ambil dari kartu? Karena cerita paling gampang itu begini sebetulnya lebih. Ketika itu kan banyak orang yang datang ke para peramal, dukun-dukun, ke paranormal, semua ada kayak kartu apa. Saya kan memperhatikan ya, kok klien-klien ini kok mau aja gitu. Iya. Saya harus mencari jawabannya nih. Pasti ada alasan yang logis nih. Kenapa dia harus pakai kartu? Kenapa kok kartu itu dianggap mistik? Kenapa kartu itu dianggap nyeleneh? Kenapa sih orang itu kok percaya banget nih dengan paranormal yang menggunakan atau peramal-peramal? Orang kita ini kan senang diramal, Pak. Pada dasarnya, pada hakikatnya tuh kepo lah. Ya, kepo. Saya harus mencari ini alasan logisnya. Kalimat mistik, kartunya itu sendiri. Nah, saya menemukan, oh, berarti yang kita sebut dengan mistik itu adalah persepsi saya. Ya. Kalau begitu, nggak jauh dong bedanya seperti permainan jai langkung misalnya. Saya bilang jai langkung itu tidak musrik. Yang bikin musrik itu manusianya. Dengar Mas Pri itu Mas Pri, manusianya. Manusia jai langkung itu adalah produk budaya. Jadi kenapa dibilang mistik? Yang mistik itu adalah perilaku manusia yang main. Ketika misalnya ada orang datang ke Pak, saya ini anti bacok misalnya. Anti bacok. Sebetulnya kan adalah dia merasa dia kebal. Tapi sebetulnya dia nggak kebal. Persepsi dia yang menjadi kebal. Iya. Saya harus cari nih bukti-bukti empirisnya, bukti-bukti ilmiahnya. Nah, ketemulah yang kita sebut dengan arketipnya Gustav Jung misalnya.
kemulah sinkronisitas tentang pola yang berulang, bahwa kehidupan manusia itu selalu berulang dan berulang. Apa yang kita sebut dengan hukum fraktal, kesadaran kita terhadap perilaku budaya, mitos, dan seterusnya. Misalnya tentang segala macam. Oke, terus kemudian kita lihat nih gambar-gambarnya, gambar-gambar tarot yang mistik-mistik itu. Nah, kemudian kita rubah menjadi pola-pola kita, pola budaya orang Indonesia tentunya. Itu tadi seperti kata tadi, bahwa sesungguhnya dua kartu ini itu sebetulnya menstimulus pikiran kita sendiri gitu loh. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah konsep. Oh, ini yang kita sebut dengan bawah sadar kolektif, mak ujuk-ujuk. Orang kita ini kan senang dengan hal-hal yang ujuk-ujuk, Pak. Oh, yang ujuk-ujuk, yang mendadak, nggih. Malah diartiin. Oh iya. Diartiin. Ya, mimpi kadang-kadang diartiin. Kan gitu loh. Nah, ketika kita menunjukkan sebuah ilmu ujuk-ujuk, maka stimulusnya adalah oke, silakan kau ambil sembarang tanpa dipikir, maka dia stimulus. Maka saya ciptakan gambar misalnya. Nah, ciptakan gambar, terus saya kasih nama apa ya? Karena ini adalah idenya dari ide kartu tarot, terus saya pakai kartunya dah, namanya kartu tarot Nusantara. Supaya laku dijual. Balik-baliknya ke situ, Mas Pri. Ini gambar setan. Gambar setan ini kan saya ambil pola setan. Setan itu kan bahwa setiap manusia itu pasti dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang membuat kita menjadi emosi misalnya. Nah, simbol setan itu kan yang saya ciptakan. Kalau setannya yang kita ambil kartu tarot dari luar negeri, setannya kan modelnya kan Lucifer, Pak. Saya kan nggak ngerti Lucifer. Tapi setannya orang Indonesia itu dapat diwakili dari simbol gambar apa? Oh, dari simbol gambar Lea misalnya. Ini kan gambar Lea. Jadi kita bisa nangkap, oh setan itu berarti simbol gambar dari sesuatu yang datangnya dari luar, lalu itu mempengaruhi karakter jiwa kita yang menjadi amburadul misalnya. Simbol setannya itu karena kita orang Indonesia ya diwakili oleh Lea, bukan pocong. Bukan genderuwo, kuntilanak. Karena pocong genderuwo itu menurut persepsi saya itu adalah imajinasi orang, dan itu sifatnya subjektif. Tapi apakah orang akan membantahkan bahwa Lea itu ya gambarnya seperti yang kita lihat di Bali misalnya? Ada taring, ada ini segala macam. Kalau Mas Pri sekarang meninjau Mas Hisam ini gimana? Wah, sebagai seorang psikolog, ayo. Gantian. Menurut saya, menurut Pri GS, ayo. Mas Hisam ini adalah seorang psikolog. Wah, ya wes jelas itu. Selain seorang psikolog, Mas Hisam ini adalah pembaca kartu tarot Nusantara. Jawabanmu standar KB. Jadi sebetulnya kartu tarot itu salah satu, Pak. Tadi sebetulnya di awal saya kan bukan banyak sih, sedikit menguasai ilmu simbol dan tanda yang kita sebut dengan ilmu semiotika itu tadi. Oh iya. Ya, ini jawaban seriusnya ya. Ya. Tadi kan saya lihat sampai nyateti terus toh. Iya, coba. Jadi kita ini kan tidak bisa hidup tanpa orientasi, tanpa bimbingan orientasi gitu. Orientasi itu multi pintu. Itulah kenapa, karena multi pintu, kadang-kadang seseorang bisa mencari orientasi, bisa lewat pintu yang tidak cocok. Yes. Atau malah kesasar lewat pintu ini, pintu itu, pintu anu. Ya. Karena salah guru itu juga sebuah fenomena yang biasa sebetulnya. Di dalam pencarian intelektual sampai mistik ya. Nah, Mas Hisam ini dilahirkan untuk menjadi pengkaya dari keragaman orientasi itu. Ya. Dan kita dipertemukan ini juga kita diberi tambahan satu pintu lewat Mas Hisam. Bayangkan, ternyata aku ngerti kalau derajatmu itu ratu. Iya tuh ya. Jangan neko-neko lagi lo ya. Ini ratu loh, sabdo pandito ratu. Sak omong-omongku dadi lo, hati-hati lo kalau ngendikan lo. Benar. Tetapi kan juga ada lakon Petruk dadi ratu. Ada. Ya. Tapi intinya begini, intinya adalah ada sebuah pintu-pintu baru yang ditemukan lewat pertemuan kita dengan Mas Hisam. Itulah kenapa jumlah pertemuan itu juga sumber orientasi. Maka jumlah silaturahmi itu harus tidak terbatas di dalam hidup kita. Dan kita selenggarakan kepribadian kita itu untuk keterbukaan silaturahmi yang sangat multitasking itu. Jadi Mas Hisam ini bagian dari kekayaan-kekayaan menuju pintu-pintu itu. Aku juga baru ngerti kalau aku sekarang ini bumi. Kesabaran lo bumiku. Nah, di mana ratu akan bertahta kalau kerajaan nggak punya bumi? Ya di angkasa.
saya perhatikan sampai nyatet itu sampean kulaan bahan untuk motivator atau gimana itu? Iki colong jupuk senengane, Mas. Saya kan ceramah itu hanya mensummary ide-ide orang lain. Oh, jujur ya. Itu saja sudah turah-turah honorku itu. Iya. Ya, itulah rezeki diam dan mencatat itu. Tadi rezeki silaturahmi, sekarang rezeki diam, terus rezeki mencatat. Jadi bangsa ini butuh distimulasi untuk mengerti pentingnya silaturahmi. Kita ini kan sekarang ada tendensi pertengkaran ini, yang anti silaturahmi di hari-hari ini. Bangsa bisa lemah. Pandemi ini mengharuskan kita bersatu, wah kita malah terfragmentasi. Oh, ada ini, ada itu, ada itu. Nah, siaran ini mengajarkan bahwa silaturahmi ternyata memberi kita sebuah orientasi-orientasi yang lebih kuat. Ya, ini yang tadinya mau saya tanyakan. Apa manfaat besarnya golongan manusia yang semacam Mas Hisam ini? Dulu kan ada begawan, Ya. ada para pujangga yang bisa tidak hanya menasihati para ratu, tapi membaca zaman. Nah, sekarang itu urgensinya apa? Mas Hisam ini di dalam teori turistik, ya, itu tour guide. Tour guide, perjalanan masa depannya ya. Iya, dan bangsa itu membutuhkan nation guide. Bayangkan seorang warga negara saja tidak mengerti seperti Chandra Malik dan Pri GS mengerti siapa dirinya seperti di sore ini. Bahwa Chandra seorang ratu, bahwa Pri GS seorang bumi. Warga negara itu bisa mengalami apa yang disebut disorientasi. Kalau seseorang mengalami disorientasi individual, dia bisa berisiko mengalami disorientasi kebangsaan. Bayangkan gawatnya kayak gitu. Luar biasa. Ya. Jadi Mas Hisam ini ketemu di Humor Sufi ini bukan kebetulan. Ini mandat semesta. Wah. Ya. Waduh. Lah beliau ini juga sering loh Mas, dimintai wawasannya, tinjauannya untuk para tokoh negara loh. Banyak tokoh-tokoh nasional itu. Nah, pengalaman ketika itu bagaimana? Ketika jenengan harus membaca beliau-beliau itu, jenengan akan jujur melakukan pembacaan atau ada halang rintang tertentu yang membuat jenengan tidak bisa terbuka, Mas? Sebentar ya. Sebelum Mas Hisam nanti menjawab pertanyaan sampean, Gus, tentang bagaimana Mas Hisam menjadi klinik coach dari para leader itu, ini sebetulnya kita semangati sekalian. Karena bangsa-bangsa besar itu, leadernya selalu punya mentor. Ah, setuju, ya. Bill Gates saja punya mentor main kartu. Oh iya. Mungkin untuk mengembangkan pikiran-pikiran leadership ya? Oke. Iya. Maksud saya setiap pribadi-pribadi besar itu sadar mengangkat seorang mentor gitulah. Di Amerika ini sudah jamak, di kita rodo telat. Memang mungkin kita bertiga ini yang harus mengajukan diri. Nah, mumpung ada Mas Hisam ini kita tanggap ya. Kenapa beliau-beliau itu kok memiliki kultur yang mulai terbuka kepada dunia mentoring yang bersifat sangat personal itu. Ya, jadi kan siapapun dia nih, ya kita kan diajarkan untuk ya sudah karena kita perlu menilai ya kita harus profesional. Ya. Kita harus menyampingkan misalnya si A itu siapa, si B itu di mana, kita harus menyampingkan itu karena secara profesi bahwa setiap manusia itu semakin hari semakin berkembang dan berkembang pula lah cara pola berpikir, analisa-analisa untuk tindakan dan sebagainya. Karena stimulus-stimulus itu mulai dari gerakan tangannya, cara dia mendengarkan, cara dia melihat, cara dia bicara itu kan sesungguhnya stimulus dari pikiran kita dan menilai itu dari sudut pandang grafisnya dalam signifikannya. Nah, kalau boleh katakan jujur ya siapa sih orang yang tidak deg-degan misalnya ketika saya ketemu dengan Mas Pri, dengan Mas Chandra yang sudah follower sudah banyak gitu. Secara manusiawi itu alamiah kalau saya merasa minder, merasa itu secara alamiah. Tetapi karena kita punya motivasi, kita punya kekuatan, kita profesional, ya sudah kita kesampingkan itu. Sifat manusia itu kan unik. Nah, karena keunikan itulah dia punya spesifikasi khusus. Nah, disitulah kita melihat tinjauan-tinjauan dari sudut yang lain. Dari luar, dari bahasa-bahasa. Kebetulan saya menguasai beberapa metode semiotika, Ciamsi itu yang kalau di kelenteng itu kan ada tuh popokan itu kan kira begitu. Ya. Kemudian ada orang melihat misalnya ada kita sebut dengan mikro ekspresi ya dari wajah, nilai kecenderungan alis,
bibir dan sebagainya itu kan apakah dia tuh kata jujur apa tidak, bohong apa tidak, itu kan kelihatan dari gestur. Kita ketahuan semua Mas Pri. Asalnya tuh untuk tujuan apa dulu lah. Oh iya. Kalau kemarin dengan salah satu mantan menteri ya, ada kita punya alat ceprokin muka, terus kita nilai guratan-guratan apakah dia sedang stres, depresi, ya. Kita ada alat-alat untuk menunjuk ke situ. Nah, ketika kita diundang oleh salah satu stasiun TV, ya saya mau bicara apa adanya. Dan itu juga punya pengalaman juga itu. Satu saat ada salah satu tim suksesnya mengatakan, wah Pasam jangan yang jelek-jelek dong, yang baik-baik aja, ini kan mau kampanye. Langsung saya diblokir, nggak tampil TV. Dan itu risiko saya diminta untuk menilai, ya, dan saya katakan apa adanya. Dan saya sering orang datang kepada saya, dia ngomongnya begini, Pak, saya ini pengusaha, kira-kira saya punya bakat nggak jadi politikus? Wow, jadi kepala daerah ya? Saya mau mencalonkan, segala macam. Segala macam. Wah, saya bilang, Pak, kalau Bapak dimasuk ke anggota DPR, biasanya SOP-nya itu adalah orang thinking, Pak. Bukan orang feeling. Nanti baperan terus, Pak. Padahal politikus kan semuanya adu-aduan terus. Nah, kalau misalnya Bapak orang feeling, Bapak nggak cocok, Pak, jadi politikus. Wah, tapi kan saya punya duit, Pak. Ya, ya terus. Tapi kalau saran kami, ya Bapak nggak cocok jadi politikus. Betul, ketika dia ada pilih jadi politikus, stres sendiri. Karena bidangnya nggak cocok dengan jiwanya dia. Itu contoh kecil saja sebetulnya. Iya. Mas Pri, politik kan berkembang, kemudian ada mentornya. Ketika politik berkembang ke arah yang buruk, apakah kita bisa menyalahkan mentornya, Mas Pri? Oh ya, tidak. Mentor itu memberi peta dan opsi. Mentor itu hanya mengantar sampai di situ. Kedaulatan pilihan ada pada si pemilihnya sendiri. Betul. Karena saya yakin bahwa hidup itu bukan pilihan. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa hidup adalah pilihan, kok rasanya saya kurang serg. Karena hidup itu adalah ketetapan atas pilihan kita. Jadi kalau hidup adalah pilihan, sepanjang hidup yang ini terus, Pak. harus menetapkan. Tetapkan dulu atas pilihanku, maka insya Allah kita nggak ada masalah. Atau tidak-tidak kita bisa minimalisir masalah karena kita sudah punya ketetapan atas pilihanku. Kalau saya sudah senang sama dia, pertahankan dia. Jangan seleweng. Menetapkan pilihan dengan segala resikonya. Risikonya. Tapi kalau saya hidup saya milih, ya ini kan semuanya kan dari otak kita, Pak. Wah ya sudah. Istri satu nggak cukup, pilih lagi istri yang nggak yang istri saya sekarang jelek, pilih yang lain. Kembali lagi, Pak. Pola pikir yang penting. Iya. Gitu Mas Pri, milih itu cuma satu Mas. Jangan meleng-meleng lagi Mas Pri. Iya. Milih kok cuman satu itu kemiskinan pilihan. Ya, yang lagi itu kan tergantung dari persepsi kita atas pilihan kita. Setiap ketetapan itu pasti ada konsekuensi. Nah, ketika orang sudah menetapkan pilihannya, dia tidak menerima konsekuensinya, maka yang terjadi adalah amburadul.
Ya, lah jenengan ini kan seringkali berurusan dengan tokoh-tokoh yang kekuatan tanda tangannya itu bernilai tinggi. Bisa menjadi keputusan loh itu. Nah, Mbok ya tolong ini kami berdua dites tanda tangannya ini siapa tahu bisa cair. Sekarang gini aja, kita kasih pembelajaran. Mari kita nilai tanda tangan kita sendiri. Oh, ya ini saya bawa kertas ini soalnya loh. Tulis tanda tangan sendiri. Caranya, ini kalau kertasnya dibuat segini lah kira-kira bisa nggak? Ya, oke. Bagi dua lagi. Mas Pri langsung kertasnya langsung disobek-sobek wae sampean enggak ada. Ya, ini. Ya. Taruh di depan kita, ya, terus kemudian tanda tangan silakan. Oke, tanda tangan. Oke, Ya. sudah ya. Kemudian kita dibalik tanda tangan lagi. Dalam teori grafologi itu kan paling tidak kita yakin bahwa walaupun jaraknya satu detik, 2 detik, pasti ada perubahan. Mari kita perhatikan tanda tangan kita yang pertama dan yang kedua. Kalau kita perhatikan detail itu pasti berbeda. Oke, ya. Tanda tangan ya, pertama ya, dengan ya, tanda yang kedua ya, semakin ya. banyak perbedaannya, dinamika kita semakin banyak. Walaupun jaraknya 1 menit, 2 menit, kira-kira begitu. Ya. Yang kedua adalah lihat tanda tangan kita. Mari kita perhatikan kecenderungan tanda kita secara menyeluruh itu lebih banyak di atas, di tengah, atau di bawah. Di atas dari kertas kita punya visi panjang. Kemudian kalau di tengah, artinya kita sudah mampu untuk mengimbangi antara apa kalau dalam bahasa sufinya itu hablumillah, hablumillah barangkali. Wah, ya. Kesyukuran kondisi hari ini. Kalau berada pada posisi tengah ya. Kemudian kalau posisi di bawah, tanda tangan kita di bawah dari kertas kita, artinya apa? Kita sulit move on, kita terbelenggu oleh trauma kita di masa lalu dan sebagainya. Ya. Cara yang kedua, kita lihat juga tanda tangan kita. Apa tangan kita itu condong ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kiri, yaitu orang yang traumatik biasanya, orang yang masa lalunya dikit-dikit masa lalu, dikit-dikit masa lalu sebagainya. Tapi kalau yang lebih ke kanan, artinya dia berorientasi bagaimana dia untuk bekerja ke depannya, orientasi ke depan. Nah, mari kita lihat tanda tangan kita itu condong ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Mas Pri, masih ada kesempatan ganti loh Mas Pri, nggak ketahuan Mas Pri. Ya, terus. Nggak apa-apa ya. Di psikologi itu kan apa adanya tuh kan. Nah, itu yang pertama. Sekarang mari kita lihat tanda tangan kita. Tanda tangan kita ini banyak runcingnya atau banyak belok-beloknya. Kalau banyak runcingnya, banyak kayak segitiga, lancip, apa segala macam itu ya. Ya itu orangnya kaku dan sebagainya. Tapi kalau belok-belok itu wah, banyak bulut-bulutnya, ya negosiasi lagi kira begitu. Ruwet. Oke, mana tanda tangannya? Ya. Saya dulu apa kamu dulu Mas Pri? Mas Pri dulu. Satu dulu ya yang tanda tangan pertama ya. Saya tunjukkan. Oke, sekarang saya minta pandangan Pak Chandra. Pak Chandra, tanda tangan Pak Pri ini menguasai area kertas enggak? Menguasai area tengah dan bawah kertas. Tapi atasnya tidak ada, nggak punya masa depan kayaknya. Tanda tangannya begitu, itu adalah area kertas, bingkai kertas dengan tanda tangannya itu lebih besar tanda tangannya perbandingannya. Betul? Betul, ya. Menguasai kertas. Ya, percaya diri, fun, wah ini gue loh. Terus. Ya, terus. Ini kalau dalam istilah kita itu kan tidak ada kotak-kotak atau lurus, artinya Runcing-runcing nggak ada. artinya ya orangnya fleksibel. Berliku, hidupnya berliku. Banyak sekali mengalami luka sejarah. Ini tanda tangan nama apa tanda tangan inisial? Tanda tangan setelah saya mendapatkan kecerahan jiwa baru. Nah, artinya kepercayaan dirinya itu jauh lebih kuat. Ya, itu negosiable ya, mau diajak berunding ya, segala macam itu ya. Jadi ada garis di awal ini yang ini nih, yang D itu di awal itu kan garis lurus atas bawah atau Ya. itu seperti orang diam nggak? Seperti orang diam, tegak berdiri, kuat. Kesannya awal tuh galak, Pak. Tapi begitu dekat nilainya banyak. Wah,
Iya benar. Kalau lihat dari wajahnya kan kayak perampok itu, loh lihat. Kayak begal, kayak preman, ternyata funny orangnya, lucu. Wajah itu bisa mengelabui kepala orang. Oh, dia tertipu sendiri sama wajahnya kok. Ya itu kan Pak Pri, Pak Tukun. Sudah. Minggir, berikutnya. Sampai nggak usah komentar Mas Pri. Menengok wae sampean. Oke. Nah, ini dianggapnya ke atas kayak mendaki atau sejajar nih Pak Pri? Ini sebetulnya gambaran dari seseorang yang sangat tidak jelas kepribadiannya ini. Bukan tidak, artinya kan strukturnya dia ke atas. Iya, ke atas. Biasanya orang mendaki itu kalau nggak sampai ke tujuan, kira-kira dia harus mencapai tujuan nggak Pak? Yang jelas ini adalah pekerjaan orang yang sangat ambisius dan rawan stres. Nah, yang ngomong bukan saya loh ya. Sampean mbok ngomong saya nyampe. Wes sampean karo wong liya iso apik karo aku kok ngono to Mas Pri. Biasanya kuat kekuatannya untuk bisa mencapai tujuan, gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang menarik karena dalam tanda tangan satu utuh itu banyak penggalan-penggalan, tidak utuh gitu loh. Tidak nyambung. Nah ini adalah rentan kepada sesuatu yang bisa masuk kepada diri kita. Terhadap apa? Terhadap tujuan kita gitu loh. Misalnya kesehatan kita, pemanfaatan kita terhadap orang lain, kita dimanfaatkan, kayak gitu loh Pak. Lebih ke situ sebetulnya. Saya sering dimanfaatkan pergi. Nah itu. Jadi ketika saya menemukan konsep-konsep seperti ini, secara simultan, oh ya saya bisa mengetahui untuk hari ini kecenderungannya ini, maka hal-hal yang lain sarannya seperti ini. Yang kalau misalnya gampangnya kalau misalnya Mas Chandra bilang ya sudah masalah karena ini adalah rentang terhadap situasi yang terjadi, ya udah jaga kesehatan, waspada, jangan sampai ini dimanfaatkan orang, itu aja sebetulnya sarannya. Ya, kalau dibandingkan antara tanda tangan Prige sama Chandra Malik bagus mana? Di sini kan nggak ada soal bagus tidak bagus, kita kan tanda tangan itu kan simulasi dari itu. Yang itu kan tapi jadi presiden loh dia. Oh iya. Nah, kalau dari tanda tangan bisa dibaca nggak peluang masa depannya? Nah, itu harus ada alat ukur yang lain. Jadi tanda tangan itu dibutuhkan bagi saya, ketika saya ingin mengetahui kondisi klien saya, orang saya saat ini gitu loh. Sehingga kita bisa membuatkan treatment tertentu gitu. Contoh misalnya, kalau saya menemukan tipe tanda tangan seperti Pak Pri, ya saya tidak akan menyarankan Pak Pri, nanti Pak Pri kerjanya jadi kedokteran gitu misalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kan atau jadi insinyur atau yang tukang hitung-hitungan atau jadi marketing atau nggak mungkin karena memang tangan-tangannya buruk-buruk itu. Tapi kalau misalnya Pak Pri ditanyakan untuk sukses menjadi seorang negosiator, seorang yang bisa menjembatani, menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu, wah itu cocok lah kira-kira. Kalau saya, itu ada ambisi. Saya atau Pak Pri yang ambisi? Pak Chandra. Oh saya. Karena itu punya satu target, punya satu orientasi yang lebih luas, maka ini kita melihat perbedaannya di situ. Kalau Pak Pri ya sudah, ya mensyukuri saja kondisi saat ini. Sekarang kita kembangkan saja wawasan kita keduniawian kita bagaimana itu. Iya. Saya memang sudah beberapa kali naik honor, Mas Pri tidak, Mas Pri ya bersyukur. Nah, tetapi kalau kesehatan, dari misalnya di kesehatan, justru Pak Chandra itu rentang dengan stres loh. Ya gimana nggak stres mikir produsernya kayak begitu, kosnya kayak begitu. Nah, artinya kan saya menilai bahwa ada kecenderungan rentang terhadap situasi kondisi dari stimulasi tanda tangan itu kepada hal-hal yang datangnya dari luar masuk. Misalnya kalau kita capek misalnya ya, karena target tidak terpenuhi ya kita menjadi terganggu misalnya. Atau ya itu lebih ke situ lah. Ya Mas Pri, tinjauannya Mas Pri, setelah sampean dibaca dari berbagai sisi, tinjauan sampean sendiri gimana? Apakah banyak benernya atau gimana? Begini, kita ini kan tidak pernah ngerti benar dan salah kita sebelum guru-guru menunjukkan kepada kita. Ya. Nah, tugas kita itu adalah mencicil seluruh portofolio
pemandatan atas kita karena itu rentangnya sangat panjang. Nah, hari ini kita mencicil etapa baru bahwa Chandra Malik seorang climber. Ya, pendaki. Saya seorang mistikus karena gampang bersyukur. Saya bumi. Yang kemudian menampung segala sesuatu untuk dipertumbuhkan. Dan tidak punya daftar keluhan yang panjang bumi itu. Rela diinjak-injak ya. Rela dikencingi, rela dipersalahkan. Rela mengurai bahkan barang-barang yang busuk. Untuk dipertumbuhkan sebagai bibit-bibit kehidupan. Wah, itu baru terjelaskan oleh pertemuan kita dengan Mas Hisam sore ini. Dan itu adalah pertemuan yang belum rampung nanti. Mas Hisam setahun ke depan mungkin ketemu kita lagi, ilmunya sudah naik lagi, kita mentoring lagi. Bukan tanda tangan kita lagi yang dibaca, tapi isi dompet kita. Berarti sampean ini sebagai bumi cocok jadi maklar tanah. Iya, karena sekarang tanah saya ini banyak. Saya baru ngerti sekarang ini kalau saya ternyata berwatak bumi itu. Nah, kan? Ini akan makin menegaskan bahwa karena watak saya ke bumi-bumian, besok saya akan beli tanah lagi. Makanya honorku dinaikin. Nah, itu. Ujungnya ke situ, toh. Mas Hisam kemana ini? Ya guru itu begitu, kalau sudah mengajar hilang. Saya butuh ini closing statement nih atas kami berdua, atas humor sufi, atas kejiwaan bangsa terutama Mas Pri. Iya, persis karena kita ini kan nanti menjadi prototipe dari siaran ini kan kita dispektrumkan ke banyak pihak yang mungkin kita mewakili sebuah semiotik tertentu dari kebangsaan ini lewat sudut pandang tanda tangan Chandra, tanda tangan Pri GS, pencandraan Mas Hisam. Nah itu sebetulnya sedang mengirimkan semiotika apa ke bangsa ini. Kita ini kan responden bagi Indonesia ini lewat sampling kita ini. Samplingnya remuk. Iya, mungkin tanda tangan yang lebih remuk lagi, banyak lagi. Ya, di luar kita ini bisa melakukan pelacakan lewat kebodohan dan kekurangan kita di sore ini. Tadi pilihan kita aja juga bisa 2-1. Kan kita kan remuk terus urusan 1-2, 2-1, 1-2, 2-1 terus ya tak? Kita ini mau kembar saja oleh hukum demokratisasi hidup. Tidak diperbolehkan. Angkanya itu sudah saya kuntit loh sampean itu. Tiba-tiba kartunya yang memberi kita opsi-opsi yang sangat tidak kita duga. Begitu, ini Mas Hisam. Tadi kan jenengan sudah menilai kami berdua dari berbagai sudut pandang. Anggaplah kami berdua ini responden yang mewakili wajah bangsa. Dan jenengan bisa melihat meninjau kejiwaan bangsa ini bagaimana dari menilai pilihan kartu kami berdua, menilai pilihan angka kami berdua, dan menilai simbol tanda tangan kami berdua. Ya, sebetulnya kan penting bagi saya loh ya. Kan harus kita bedakan dulu kan penilaian secara individualis dengan penilaian secara kolektif kan itu loh. Kalau kita personal jelas nih, saya dengan Pak Pri, saya dengan Pak Chandra itu jelas itu secara personal. Tetapi secara kolektif ya pertama kan tidak bisa mewakili itu menjadi suatu karakter secara kolektif. Namun persoalan yang kita hadapi kita sama-sama tahu karena saya juga terlibat di dalamnya sebagai seorang yang personal. Saya kan terlibat dalam secara personal, saya terlibat kepada sebuah penilaian secara kolektif bangsa Indonesia misalnya. Ketika bangsa Indonesia itu misalnya menghadapi situasi apapun juga, ini kan sebetulnya kembali lagi kepada prinsip-prinsip bahwa sebelum ini terjadi, tidak ada sebuah akibat dari sebuah sebab. Saya meyakini itu. Adanya sebuah akibat, pasti ada sebab. Nah, ketika sebab itu salah memilihnya, maka kita praktis akan menjadi salah dalam akibatnya. Setiap persoalan hidup manusia secara personal, ketika dia menghadapi masalah, pada dasarnya dia memilih ketika kemarin, itu salah memilihnya. Maka dia menjadi salah pada hasilnya. Ini salah sebab juga ini. Bisa salah akibat. Kalau ini salah kuota. Ruwet mungkin ya angel tenan dia mau nilai kita jadi banyak hangnya ya. Tapi ini saya kira kesimpulan Mas Hisam terakhir ini sudah memberi ekstrak bahwa mungkin ada kesalahan-kesalahan pilihan di masa lalu sebagai pilihan kolektif. Tapi pertanyaan berikutnya apakah bisa diubah, Mas?
Apakah kita bisa memilih sebab lagi untuk mendapatkan akibat yang lebih baik gitu loh? Ada sebuah kemungkinan baru karena etapanya belum rampung. Etapa akibat ini belum rampung. Sebab pun punya perjalanannya, akibat punya perjalanannya. Ketika sang akibat sedang berjalan, itu hanya sedang. Sedang itu baru bisa sampai ke awal, ke seperempat, atau ke tengah. Mas Ihsan, kita salah dalam memilih sebab, maka akan salah akibatnya. Tapi apakah ini keterlanjuran yang tidak bisa diperbaiki, ataukah kita boleh memilih sebab lagi untuk mendapatkan akibat yang lebih baik? Sebab itu muncul karena orientasi berpikir kita. Motivasi, kebutuhan, niat. Niat itu adalah sebab loh. Kalau bangsa ini niatnya, orang-orangnya itu niatnya sudah salah, maka pasti akan benar-benar salah. Ya. Ketika orang telah ditempatkan pada posisi yang diharapkan, dan dia punya orientasi niatnya memang niat agar dia kembali, maka perjalanan niat itu menjadi salah, akibatnya ya salah lagi. Jadi guru-guru bangsa seperti kita dibutuhkan Mas Pri untuk memperbaiki niat tokoh-tokoh bangsa itu. Memang kelas kita kan guru bangsa. Mas Ihsan, ini pesan-pesan saya terakhir, kalau jenengan membutuhkan jasa untuk mengenali karakter sampean, hubungi kami berdua. Kami nanti bisa membaca dengan ngawur dan hasilnya yang bagus-bagus saja. Ya, saya sebetulnya tidak kapasitas untuk menilai bagus atau jelek seseorang, tapi kapasitas saya itu adalah ini diri kita, oke. Ya, ibaratnya kan seperti kita beragama, kalau kita kasih agama itu kan menuntun kita untuk menjadi yang baik, kira-kira begitu, Pak. Bukan menuntun kita menjadi hal yang tidak baik. Inilah, kamu ini orangnya begini, secara psikologi itu begini. Ya, sebaiknya ya begini, supaya hidup kamu lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih sehat, dan seterusnya. Nah, tapi karena ada orientasi, oh saya begini niatnya sudah jelek, udah begini, segala macam, ya udah, saya nggak akan perlu jawab, kan isi di luar tanggung jawab percetakan. Nggih, matur nuwun. Banyak sekali tinjauan-tinjauan sangat mendalam dalam kejiwaan kita. Semoga itu membantu kita menemukan dan mengenal diri kita sendiri. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.